Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada terhormat Bapak Kepala BP Jasara Harja, dari Lantas Polda Papua, Bapak Kabid Pajak. Ini kita ketemu lagi setahun yang lalu Bapak ya, kita ketemu lagi pada tahun ini Bapak Kepala Samsat. Terima kasih atas kehadirannya di kampus kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Polda Jayapura. Kami bangga karena kami dipercaya kembali, karena tahun lalu, 1 tahun yang lalu kami berjumpa kembali di sini, dan hari ini kita kembali lagi berjumpa di kampus ini dalam kegiatan sosialisasi membayar pajak kendaraan bermotor. Bapak-bapak pembicara, tadi malam saya ditelepon oleh salah satu mahasiswa, saya perlu sebutin namanya deh. Dia bilang begini sama saya, Bapak, saya beli motor tahun 2019. Sampai hari ini saya belum bayar pajak. Apa besok saya ditahan? Mohon izin Bapak, ini mungkin pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Nah, ini pemikiran-pemikiran mungkin masih beredar di masyarakat. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan penjelasan. Nanti dari rekan-rekan mahasiswa juga bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain bahwa tidak seperti itu sebetulnya. Tapi bukan saya menjelaskan ya, nanti yang punya kewenangan yang akan berbicara. Kalau saya berbicara, akan percaya. Oke? Itu satu pemahaman yang salah dan harus diubah paradigma seperti itu. Baik, kepada yang terhormat juga pimpinan Stiforum B, Bapak Ibu dosen Stiforum B yang ada di depan, juga ada yang di belakang juga, dan seluruh mahasiswa-mahasiswaku Stiforum B. Hari ini kita kembali mengikuti kegiatan sosialisasi membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini rutin akan kita lakukan, dan mungkin kepada Bapak bicara dari Samsat, dari kepolisian, dari kita ajak, kalau bisa kita coba, karena sudah 2 kali kita bertemu, mungkin kita bisa tingkatkan MOU juga, kerjasama dengan stakeholder, antara stakeholder dan juga pengguna, agar kegiatan ini bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi bisa terus berlanjut. Karena kami juga membutuhkan kegiatan seperti ini agar mahasiswa kami itu paham. Karena mahasiswa kami ini dari Lapaku ada, dari Mepaku ada, Sereri, dari Animha juga ada, sehingga mungkin di tempat mereka berasal mereka tidak mendapatkan pengetahuan seperti ini. Jadi mungkin bisa kegiatan itu dijadwalkan. Dan kami mohon Bapak, karena ini kegiatannya dilaksanakan setelah selesai ujian akhir semester. Biasanya ini kalau selesai ujian akhir semester kita lepas semuanya Bapak. Kapal datang langsung pulang semuanya. Jadi kalau bisa mungkin di saat ya pas mendekati ujian akhir atau selesai ujian akhir bisa kita adakan, mungkin mahasiswa masih ada semua di kampus seperti itu. Dan untuk adik-adik mahasiswa, mari kita menimba ilmu dari Bapak-bapak tentang kendaraan membayar kendaraan motor ini. Karena kalian kan semua kan pakai motor toh ke kampus toh, ya toh. Jadi harus ada tanggung jawab juga punya motor. Bukan hanya beli bensin, bukan hanya dapat dari papa, mama, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang kalian harus lakukan. Seperti itu ya, jangan naik saja. Nanti kalau kalian dapat tangkap di sana, belum, waduh, dapat tangkap ini. Padahal sebenarnya tidak perlu itu. Asalkan kalian bisa memenuhi kewajiban yang kalian lakukan. Seperti itu ya. Mohon nanti bisa nanti ada juga layanan untuk membayar pajak. Atau kalian bisa bertanya, bagaimana? Saya seperti ini, saya seperti ini. Tadi MC sudah menjelaskan, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bagaimana membayar pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, nanti bisa bertanya kepada kita semuanya. Oke? Bicara di Jayapura ini ada 20 perguruan tinggi swasta, 20, dan ada 2 perguruan tinggi negeri. Itu yang di bawah Kemendikbud, itu belum di bawah kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Agama, itu juga ada perguruan tinggi, ada IPGN juga di bawah Depdagri. Nah, kami perguruan tinggi wajib untuk mengadakan kerjasama dengan stakeholder, wajib. Karena itu juga merupakan kewajiban perguruan tinggi. Dan kami juga akan melakukan MOU agar stakeholder ini juga dikenal oleh stakeholder yang ada di Kota Jayapura. Agar apa? Kita bisa saling melengkapi pembangunan di Papua ini. Juga Bapak-bapak, sebentar lagi mereka ada magang
juga bukan hanya memberikan materi Bapak ya. Nanti saat mereka magang, kalian juga bisa magang ya di bawah-bawah polisi ya. Jangan takut mereka bisa magang, karena mereka ini ada jurusan keuangan Bapak, ada jurusan ekonomi pembangunan, ada juga manajemen sumber daya manusia yang mungkin kewajiban kami dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan magang. Nah, magang ini dengan seluruh pengguna kepemimpinan yang ada di Papua. Nah, kami masih kecil kerjasama dengan stakeholder. Semoga kami bisa kerjasama nanti, bukan hanya memberikan sosialisasi seperti ini, juga waktu adik-adik mahasiswa magang, mereka juga bisa bahwa Bapak punya kantor bisa diterima. Mungkin situ juga ada interaksi ya, interaksi sehingga pengetahuan itu tidak hanya ada di kampus saja, tapi dimanapun kalian berada, kalian juga bisa menimba ilmu. Seperti itu ya. Oke, selamat Anda menikmati kegiatan sosialisasi ini yang kurang lebih 2 jam ke depan. Sabar-sabar saja, ada door prize ya. Semoga yang beruntung ya puji Tuhan ya. Yang tidak beruntung tapi dapat pengetahuan toh dari bapak-bapak semuanya. Oke? Selamat menikmati sosialisasi membayar pajak ini. Kita buka dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, para narasumber dari Papua yang diwakili oleh Pak Samsa, yang dari Jasa Marga yang diwakili oleh Pak Agis, Pak Kabid Pajak, yang kami merupakan suatu kehormatan bagi kami ini yang kedua kali hadir di setiap online. Tahun lalu juga kita bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi pajak di tempat yang sama. Jadi di hari ini juga kami diberi tugas dan amanah untuk menyampaikan terkait dengan pajak kendaraan bermotor di setiap mulai pada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami harapkan apa yang nanti akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita sekalian terkait dengan kewajiban untuk membayar pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan tentuan yang ada, kami di Samsat Jayapura itu bertugas melakukan pemungutan terhadap pajak kendaraan, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor dan pajak air. Penekanan kita di siang hari ini, pagi dan siang hari ini terkait dengan kewajiban untuk pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan yang ada bahwa pajak kendaraan bermotor itu dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi kita yang memiliki kendaraan itu dikenakan atau diwajibkan untuk membayar kendaraan bermotor. Kemudian pajaknya itu kapan dibayarkan? Pajak kendaraan bermotor itu dibayarkan setiap tahun. Jadi tenggat waktunya 1 tahun. 1 tahun itu kemudian kita akan melakukan pembayaran. Jadi pada saat kita mulai membeli kendaraan, di saat itu juga kita sudah mulai kenakan kewajiban untuk membayar pajak. Mengajak mahasiswa di Bumi Cendrawasih menjadi duta, memberikan sosialisasi kepada masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotor karena 30% pendapatan pajak digunakan untuk membangun Papua. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua dan PT Jasa Raharja melakukan sosialisasi pajak daerah tahun 2022 kepada mahasiswa Stipot Numbe, mengajak mahasiswa menjadi pionir atau duta dalam memberi pemahaman kepada masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena 30% hasil pajak akan digunakan membangun Papua. Kepala Bidang Pajak Bapenda Papua Iskandar Wonda mengatakan pembayaran pajak sangat penting dan tepat waktu pajak salah satu sumber pendapatan daerah dan berguna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
teman-teman mahasiswa yang ada di sini memahami. Saya bersyukur karena di sini yang pengelola seperti bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen juga mendukung kami, merespon, jadi bagus. Sehingga teman-teman dari sini selesai biar pulang ke daerah pun mereka tahu apa pentingnya itu pajak. Mereka tahu bayar pajak itu penting untuk membangun negeri ini. Paur STNK Ditlantas Polda Papua AKP Jaludin menyampaikan, kepolisian berkomitmen membantu pemerintah daerah memenuhi target pajak kendaraan bermotor melalui pendaftaran dan registrasi kendaraan bermotor. Ia berpesan mahasiswa bersama-sama pemerintah Bangun Papua mensosialisasikan bayar pajak tepat waktu. Pesan saya buat mahasiswa, jangan hanya menimba ilmu yang ada di kampus, tapi juga mari bersama-sama berkomitmen membangun Papua ini dengan mensosialisasikan membayar pajak, terus mensosialisasikan juga pendaftaran terkait dengan kendaraan bermotor. Kepala Samsa Jayapura Muhammad Bau menambahkan, di tahun 2022 target pajak melalui kendaraan bermotor mencapai 81 miliar, hingga bulan Juni baru mencapai 40,5%. Dirinya optimis akhir tahun bisa mencapai target dan mengajak masyarakat taat membayar kendaraan bermotor. Dengan pajak yang dikumpulkan itu kita jadikan sebagai alat untuk pembangunan di Papua, membiayai program-program pembangunan di Papua. Kemudian dari pajak yang dikumpulkan juga ini akan nanti dibagikan untuk ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Iskandar menambahkan, masyarakat bisa mengetahui jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akses HP Android menuliskan www.cekpajak.dispendapapua.com. Diharapkan bayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai sumber pendapatan asli daerah.